Ini baru datang dari Jawa, mau kerja di Pulau Bali juga, tapi jauh dari tempat itu jauh. Terus nginep di tempat saya. Oh, ikut nginep di situ? Iya, kan belum masuk di tempat kerjanya. Iya, masih numpang istirahat. Masih numpang istirahat ya. 1 malam di situ. Iya. Ini sangat ngeri ini, Mas. Dia ketakutan, katanya ada orang besar di depan tidur itu, tiba-tiba dia bangun, tidur dia bangun, ada orang besar, dia terus nangis. Nah, teriak-teriak minta tolong. Ya, minta tolong. Saya takut di sini, takut mau pulang gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dilancarkan rezekinya buat para penonton pegawai medsos. Kali ini saya kedatangan narasumber mantan perantau waktu bekerja di Bali sebagai penjaga rumah. Jadi ini dengan Mas siapa ini? Mas Klowos, Mas. Jadi dengan Mas Klowos akan menceritakan kisah-kisahnya waktu menjaga rumah di Bali. Karena katanya Mas Klowos, tempat tersebut kata orang-orang di sekitar sana rumahnya sangat horor sekali. Jadi untuk selengkapnya kita langsung didengarkan kisah-kisah dari Mas Klowos. Gimana Mas ceritanya itu? Oke Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klowos. Ya, saya akan cerita ini kisah nyata saya, dan saya itu di tahun 2018 ya. Iya. Itu mulai masuk di Pulau Bali ya, bekerja di sana. Nah, awal mulai itu ada teman saya yang ngasih info dari ya, saya kan cari kerja. Ya, dulu awalnya saya nggak mau. Awalnya nggak mau, katanya banyak hantunya kan gitu. Ini langsung aja ya. Kemudian, wah, saya bikin penasaran, masa ada hantunya, rumah ada hantunya. Nah, di tahun 2018 saya kan sudah berkeluarga, anak saya 1. Nah, waktu itu anak saya masih umur 4 tahun TK ya. TK 0 kecil. Nah, itu saya ke sana dulu. Nah, dari Jawa itu saya ke sana sendiri. Sendirian ya? Sendiri itu. Ya ada yang nganter, tapi temen yang dulu pernah kerja di situ nganter saya. Yang mantan penjaga di situ, yang dulunya. Itu teman saya juga. Itu sudah hampir 2 tahun atau 3 tahun ya, nggak ke sana. Nah, ke sana itu sama saya, nganter saya, ya. Nganter saya sendiri dari rumah, dari Jawa langsung menuju ke tempat itu yang ada di Bali itu ya. Sama teman saya yang itu yang barusan saya mau tak ganti itu. Kemudian di sana itu tempatnya itu sangat kelihatan wangker itu ya, maksudnya itu lokasinya, rumahnya terawat atau bersih? Nah, itu enggak terawat. Awal mula itu saya mulai masuk di situ itu enggak terawat, terus menakutkan lah intinya gitu. Karena sudah lama tidak ada yang jaga. Ya, rumput-rumput berkerumun. Pokoknya itu sangat seram sekali, apalagi kalau malam. Wow gitu ya. Tapi saya bikin penasaran saya apa? Gini, masa rumah kok ada hantunya? Wong pernah ditempatin orang setiap tahun, katanya dia orang itu ke situ yang punya rumah kan gitu. Nah, di situ saya juga pernah ngerasain apa ya? Awal mula masuk itu baru datang kan pagi, sekitar jam 6. Jam 6 pagi. Ya, dari Jawa masuk ke sana naik bus itu. Nah, menuju ke tempat itu saya pagi. Mau masuk itu saya udah mau pulang lagi. Awalnya gitu. Kenapa? Soalnya gini. Kok kayak gini ya? Ini saya mau kerja di sini, apa betah? Saya pikirannya seperti itu dulu. Tapi karena rumah rumah kosong, enggak di Bali, enggak di Jawa, enggak di Sumatera, sama ya, seperti itu. Kemudian di hari kedua, ketiga saya mulai bersih-bersih masuk di situ ya. Awalnya itu tempat rumah itu udah nggak layak ditempatin. Bersihnya sendirian? Sama teman saya, dibantu sekitar 1 mingguan. Saya selesai itu berapa ya? 10-12 harian. Bisa dilihat rumah itu. Awalnya sangat rumput sekali, banyak sampah, banyak rumput-rumput yang berkeliaran. Terus itu ada berapa hari ya? 10 hari sudah kelihatan bersih, udah bisa ditempatin. Saya tidur sendiri di situ selama teman saya pulang itu. Tinggal pulang. Iya, tinggal pulang ke Jawa. Kan saya sudah
bisa bersih-bersih, terus ini dikasih tempat tidur di sini, ini dapurnya dikasih itu ya, soalnya saya yang nganter teman saya itu kan mantan pekerja di situ. Berarti jarang, enggak pernah waktu datang masih baru di situ, enggak pernah ketemu sama yang punya rumah? Oh belum. Jarang ditempati ya. Iya. Terus di situlah saya gini, yang kan sudah berapa hari ya? Sekitar 15 hari saya sudah mengenal orang-orang sekitar situ ya. Di sekitar rumahan situ kan ada orang perantauan juga. Itu katanya, wah kamu kok berani bekerja di situ, tidur sendiri kok berani kan gitu. Katanya di situ dulu itu ada hantunya banyak sekali. Ada orang tidur enak-enak siang aja dipindahin kan gitu. Wah, ada yang pernah dipindahin? Iya, ada tidur di kursi itu ya. Di kursi. Yang orang yang lama dulu? Iya, yang dulu yang nggak tahu, pokoknya ini cuma cerita tapi kisah nyata saya. Pengalaman saya selama saya bekerja di situ hampir 5 tahun. Nanti selanjutnya saya akan bahas di sini, saya akan jelaskan dan saya akan ungkapkan ya untuk faktanya. Nah, jadi tadi sampai sudah berapa? 15-an hari itu saya udah bersih-bersih tidur sendiri. Saya udah 1 bulan ya. Saya merasa wah enak ternyata. Ternyata nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman saja, katanya ada hantunya. Ternyata kalau sudah saya bersihkan, rumput-rumput yang di depan itu sudah bersih semua. Tanaman rumput sudah saya potong semua, tanaman-tanaman kayak bonsai-bonsai sudah saya rapikan semua, ternyata top. Nah, di situ saya ajak anak saya sama istri saya. Saya ajak juga, karena di situ sudah merasa enak. Enak, itu nyaman, saya kan sudah 1 bulanan tidur sendiri itu di kamar. Ya di rumah itu juga, katanya rumah angker itu. Yang katanya itu besar gini. Rumahnya. Oh, besar itu, ada tingkat 1 ya. Kemudian di suatu tempat itu di depan rumah ya, itu ada kalau namanya di sana itu pura Bali ya. Oh, tempat sembahyang. Ya, tempat sembahyang pribadi, tapi itu kan bukan orang Bali yang punya. Ya ada, pokoknya ada bos saya itu bukan orang Bali, bukan orang Jawa ya. Orang pendatang lah. Orang pendatang cuma punya rumah sama di Bali ya gitu. Di pura itu, saya dipesanin, awas hati-hati kalau dekat pura itu ya kan gitu. Saya berpikiran, kemudian saya bertanya-tanya sama orang Bali, orang sekitar asli penduduk Bali, gimana cara kita masuk hidup di Bali ini biar hidup saya nyaman dan ini maksudnya biar tambah pengalaman. Bagaimana Pak Nyoman siapa ya, lupa saya, cari petunjuk lah, cari terus nasihat. Ya saya cari nasihat. Nah, jadi sedikit-sedikit saya sudah punya pengalaman, sudah pengalaman sekitar 1 bulanan. Ajak anak saya sama istri saya. Anak saya tak sekolahin di sana. Umur berapa ya sana? Anak saya itu umur 4 tahunan. Saya ajaknya kecil, TK. TK saya itu di Denpasar Timur. Jauh juga. Jauh, saya ngantar setiap hari. Nah, itu istriku ya. Kan masuk situ, udah saya ajak ke Bali kan. Sudah di tempat yang saya tempatin itu. Nah, itu katanya juga diceritain sama orang-orang lagi tetangga di situ. Iya, wah ada hantunya. Kamu pernah takut-takutin nggak sama hantunya? Istrinya takut enggak? Nggak ada apa-apa kan gitu. Awal-awal kan gitu. Oh, katanya dulu itu gini loh, Mbak. Di situ mbaknya yang dulu itu lagi nyetrika ya. Iya, mejanya itu jalan sendiri loh. Oh, dia langsung takut lari keluar katanya gitu. Tapi istri saya gini bilang, oh mana ternyata nggak ada apa-apa, saya sudah ini beberapa hari Bu nggak ada kan gitu. Nah di situ saya, ternyata hantu itu takut sama saya aku. Yang penting gini ya teman-teman, sama hantu itu kita bisa ya semua rumah ya, walaupun di rumah ini aja pasti ada, di mana-mana pasti ada penunggunya. Tapi kita harus berhati, gimana maksudnya, kalau kita nggak ganggu, pasti dia juga nggak akan ganggu. Nah, seperti itulah. Terus pesan saya kalau masuk ke Bali, Pulau Bali ya, itu harus permisi, yang paling utama ya. Permisi, saya mau numpang atau pokoknya kita kan
di Pulau Bali itu kan mau cari rezeki atau mau healing apa ya. Yang penting kita permisi itu 100% aman. Nggak ada hantu. Saling hormat, saling menghormati. Pokoknya gitu. Jangan cari gaduh. Di Bali nggak ada kegaduhan. Orang Bali gini, nggak ada. Pengalaman saya di Bali sekitar 5 tahun ya Mas. Ya, 5 tahunan. 5 tahun itu ketemu persahabatan sama orang Bali, Pak Made, Pak Nyoman, Pak, nggak ada yang aman-aman saja. Iya, saya juga merasa gitu. Iya, kalau di Bali itu gimana ya? Di tahun 2020 itu lagi di tahun 2020 ya corona itu. Iya, corona. Waktu corona itu kita lagi di sana ya. Ya alhamdulillah semua di sekitaran ini tempat saya kerja itu banyak yang kena. Tapi alhamdulillah saya satu keluarga itu nggak ada yang kena. Karena apa? Kita di dalam rumah itu sudah ada yang jaga. Ya, terus dapat tameng. Katanya dulu itu kalau corona itu bisa uang aja ya, katanya itu harus dicuci Kaiser apa itu. Iya. Nah itu saya cuci loh itu, tapi saya mau divaksin mau sampai sekarang saya belum divaksin ya, nggak mau vaksin ya. Nggak pernah saya vaksin, biarkan saja kena corona ya nggak apa-apa, saya udah gitu. Allah yang tahu nanti kalau saya kena corona ya berarti sudah sampai di situ saya hidup saya titik terakhir saya. Ternyata ya alhamdulillah sehat-sehat saja. Nah di saat itu saya di Bali itu corona di sana ya, alhamdulillah saya. Orang lain susah cari pekerjaan di Bali ya, semua ditutup, toko ditutup, penjual keliling nggak boleh, pokoknya cari uang itu susah di saat corona itu ya. Tapi saya alhamdulillah saya masih dapat pekerjaan jaga rumah itu gajian tetap ya, gajian tetap, dan masih bisa makan, bisa jajan, pokoknya bisa apa aja. Di saat itu hidup saya luar biasa ya. Jadi selama 4 tahun itu untuk pengalaman saya di Bali, hidup saya memang gini, top hidup di Bali. Nah awalnya saya sengsara banget. Terus sengsara, sangat sengsara. Hidup di Bali itu kita harus berhati-hati dengan diri kita sendiri. Terus ini saya mau tanya Mas, katanya warga sekitar di situ kan di situ banyak hantunya. Apakah selanjutnya di situ mengalami gangguan bersama keluarga, anak dan istri gitu? Nah jadi selama saya di situ ya, sama keluarga saya di situ, sama anak istri saya itu sambil ngopi enggak apa-apa. Oh iya enggak apa-apa, ngopi dulu, ngopi dulu. Ya. Ya kita lanjut ya. Jadi di saat itu saya pernah mengalami kejadian di keluarga saya ya. Iya. Ini kalau dibilang mistis ya gimana ya? Setiap di bumi Nusantara ini pasti banyak mistisnya dimana-mana. Jadi percaya nggak percaya itu kenyataan, dan ini ini saya bercerita apa adanya tentang pengalaman saya hidup yang pernah saya alami di Pulau Bali ya. Itu dulu itu anak saya, ini cerita tapi ini kenyata. Dulu itu anak saya di Bali lagi tidur itu lagi panas ya, lagi sakit udah 3 hari kalau nggak salah. Udah saya periksa ke puskesmas, kata dokter itu demam ringan ya. Jadi demam ringan, maksudnya sudah dikasih obat, sudah kasih minum, itu 2 hari belum reda, masih panas terus, panas. Nah di situ waktu hari ketiga itu malam, kalau nggak salah malam bukan malam Jumat kalau nggak salah. Habis dari dokter itu ada penurunan panas dingin? Enggak ada. Belum turun. Jadi gini Mas, ya kalau saya itu ngiranya ya udah, anak saya kan masih umur 4 tahun ya. Iya, masih kecil. Masih panas, belum bisa, maksudnya nggak kayak orang dewasa maksudnya. Bisa ngomong tapi kan nggak tahu ini sakit apa, kan nggak tahu, cuma nangis, bisanya nangis. Nah terus saya sudah habis periksa di puskesmas terdekat di sana,
malamnya itu malam ketiga itu belum reda panasnya, masih panas, masih itu ya. Jadi waktu sekitar mau tidur itu susah tidur itu. Sekitar jam 11 itu belum tidur. Nah, kemudian itu saya sama istri saya sudah tidur ya. Sudah tidur ya, anak saya juga ikut tidur. Itu pakai baju, Mas. Pakai baju, anak saya semua pakai baju. Tapi posisinya panas, terus dikasih apa? Selimut sama istri saya. Saya kasih selimut. Nah, paginya itu sudah telanjang. Lah yang buka nggak tahu. Nah, istrinya juga ngomong, saya nggak tahu apa-apa, ini siapa yang lepas bajunya ya. Nah, tapi anak saya sehat. Langsung sehat. Langsung sehat, langsung sembuh, panasnya itu langsung hilang. Enggak ditanyakan ke warga sekitar atau tokoh? Saya tanya kalau di sana itu ya, kalau di sini kayak orang apa ya, orang tua lah, maksudnya orang ngerti gitu. Saya tanya, oh itu katanya yang jaga di situ yang nyembuhin gitu, biar nggak apa-apa. Jadi yang penting sampean nggak bikin ulah atau gimana yang nggak ganggu, nanti baik sama kamu gitu. Saya berpikir, oh ternyata ada penunggunya juga rumah ini, tapi baik ke saya, makanya saya nggak jadi jadi gitu loh. Baik juga. Nah, jadi saya dari situ mulai percaya, oh ternyata ini ada penunggunya, tapi penunggunya ini baik. Nah, terus kalau saya datang itu permisi, terus saya pokoknya punya apa namanya, saling menghormati. Nah, itu ke kita baik. Gini cerita lagi, ini kisah nyata ini. Kenapa lagi, Mas? Satu ini keluarga ya masih keluarga. Ini ada adik saya, ini baru datang dari Jawa, mau kerja di Pulau Bali juga, tapi jauh dari tempat itu jauh. Terus nginep di tempat saya. Oh, ikut nginep di sini? Iya, kan belum masuk di tempat kerjanya. Iya, masih numpang istirahat. Masih numpang istirahat satu malam di situ. Iya. Ini sangat ngeri ini, Mas. Ini ngeri. Ceritanya itu ngeri. Gimana, Mas? Teror atau ceritanya ini gini ya. Masuk itu mungkin ya. Kemungkinan itu enggak permisi. Oh, tidak mengucapkan salam. Enggak keluar bahasa Jawanya, enggak keluar nuwun ya. Kalau di Jawa ya, biasanya. Jadi masuk jam berapa datang, sekitar jam 8 malam apa jam berapa ya itu. Jadi kemalaman, jadi nginap di tempat saya dulu, belum masuk ke itu. Malam itu kerasukan, Mas. Sekitar jam 12 malam. 00 itu ya. Jam 00 itu kesurupan dia. Terus kesurupannya itu seperti apa, Mas? Pokoknya dia ketakutan, katanya ada orang besar di depan tidur itu, tiba-tiba dia bangun, dia bangun, ada orang besar, dia terus nangis. Lah, teriak-teriak minta tolong, saya takut di sini, takut mau pulang gitu. Iya. Saya takut, saya kan bingung juga. Bingung ya. Karena malam. Ya alhamdulillah saya di situ kan sekitar sudah 2 tahunan. Iya. Itu yang tragedi ini loh. Iya. Udah tahu kedua tahun yang lalu. Saya di situ udah 2 tahun. Ya, sudah tinggal 2 tahun di situ, sudah terbiasa dengan penghuni situ. Ya, untungnya saya dapat kenalan orang pintar. Maksudnya ya bukan orang, ya maksudnya gimana ya? Orang pintar. Iya. Yang tahu kayak gituan lah, maksudnya gitu. Saya panggil. Dia katanya gini. Ini saudara saya tadi loh ya. Iya. Yang kerasukan tadi bilang, kamu harus ngawur, datang ke sini nggak ada permisi. Kalau masuk di Pulau Bali, kalau di Bali itu harus permisi, katanya gitu. Iya. Makanya kamu takut-takutin. Gitu ya. Masih teror ringan lah. Iya. Terus kemudian saudara saya masih teriak-teriak, masih mau pulang, terus ketakutan. Saya carikan orang. Dia langsung dikasih bunga kayaknya. Pokoknya minta dikasih bunga. Ya, dikasih bunga apa ya itu, enggak tahu, pokoknya dikasih bunga gitu. Itu saudara saya itu dikasih. Iya. Dia langsung tidur, sudah keluar gitu yang ngerasukin. Kemudian pagi harinya saya tanyain, enggak tahu apa-apa adik saya. Enggak ingat sama sekali. Ya biasa-biasa saja. Nah, dari situ berarti kalau di Bali itu enggak, ojo ngawur rek ya. Ngono lho maksudnya. Ojo ngawur. Itu, ya. Karena
di situ teman-teman ya, karena rumah tersebut itu karena sudah lama ditempati ya, jarang ada yang huni dimanapun berada, biarpun di Bali, biarpun di Jawa itu sama aja. Pasti rumah kosong itu pasti ada yang menghuni makhluk lainnya selain kita ya. Jadi percaya tidak percaya memang banyak seperti itu ya. Jadi saya juga Mas punya cerita pengalaman kerja itu, saya buka usaha ngontrak di suatu kota es ya. Di situ memang katanya satu rumah itu penuh, memang bener-bener penuh hantu. Iya, karena seperti di tempat situ tadi kan kosong, sudah lama tidak ditempati. Terus selanjutnya adiknya itu gimana Mas? Akhirnya kerja terus atau pulang gitu? Oh, adik saya lanjut kerja. Kan bangun dia pagi nggak tahu apa-apa. Ya saya juga nggak bilang apa-apa. Nah, sampai sekarang pun dia belum tahu. Saya soalnya nggak cerita. Berarti akhirnya sampean di sana kan sampai 5 tahun, akhirnya tidak mendapat gangguan lagi. Enggak Mas, enggak. Saya enggak. Cuma gini Mas, ya. Ada salah satu orang yang tiba itu ya, nggak tahu itu dulu itu kalau nggak salah nganter paket atau gimana ya. Iya, tukang paket, paket anak saya minta apa ya, dari Shopee kalau nggak salah, itu di tahun berapa ya, 2021 ya kalau nggak salah. Itu ada orang nganter paket ya di situ. Katanya kan di depan ada kursi. Iya. Katanya di situ itu ada orang ya. Ada orang tidur ya ta? Katanya loh itu, ada orang tidur dipanggilin kok diem saja. Ternyata saya di dalam. Oh, itu serius Mas. Di dalam. Nah, Masnya kok dari situ lihat yang tidur di situ siapa? Mana Mas? Padahal laki-laki dalam satu rumah cuma sampean aja. Iya, saya. Terus anak saya kan perempuan, istri saya juga perempuan. Ya pasti istrinya perempuan. Nah, iya ngelak lanang ya piye? Iya toh. Sip. Lah terus gini, saya berarti ya masa ada hantu Mas Aun. Nah, Masnya seperti Mas loh. Betul, Mas, saya panggil Bapak paket. Tapi dia diam. Iya, diam. Terus dia tidurnya ke sini, misal kursi itu apa, tidur mukanya nggak dikeliatin, tak kirain masnya ternyata dari sana. Nah jadi biarin Mas, ya saya terus ya dari situ saya berarti ada penunggunya di sini. Saya mulai percaya. Jadi kita harus kayak kencing kayak itu harus jangan ngawur lah, maksudnya jangan sembarang kencing kalau di Bali ya. Seperti temanku itu gimana? Gentalonya itu sampai bengkak. Lah, kayak gitu loh. Bengkak bener seperti kenal lebah. Soalnya kalau das itu. Kalau Pulau Bali itu kalau setahu saya itu kayak gimana ya, keturunan Majapahit ya. Iya, masih banyak, enggak semua. Enggak semua. Masih ya ada beberapa Majapahit sama Singosari dan kerajaan-kerajaan di Jawa itu waktu dulu itu banyak yang pindah ke sana, tapi sebelum itu di Pulau Bali itu juga sudah ada penduduknya. Kopinya diminum dulu. Monggo di kopi santai Mas. Jadi seperti itu lho ya. Atau buat teman-teman yang nonton channel saya ini, dari cerita Mas Klawos ini bisa diambil hikmahnya atau diambil baiknya untuk dijadikan pengalaman ya. Siapapun kita, kalau kita datang ke tempat orang lain atau wilayah orang lain, itu kita harus saling menghormati ya. Jadi ibaratnya ada pepatah mengatakan di situ tanah dipijak. Di situ tanah dipijak kita piye to? Aku ndak mudeng lho apa entuk anu niki. Iya langsung lanjutnya. Jadi seperti itu. Wis to. Jadi kita yo lanjutan ngene lho kok, lanjutan pokoke intine kula nuwun permisi ngono tok. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di situ kita sebagai tamu kita harus saling menghormati, jangan seenaknya sendiri, karena dimanapun berada, tidak di Bali, tidak di Jawa, tidak di Jakarta, itu sama aja ya. Kita hidup berdampingan dengan makhluk kasat mata ya. Tapi untungnya
yang ditempati bekerja oleh Mas Pawas itu untungnya makhluknya baik banget, tidak teror keras tapi teror kalem seperti adiknya katanya kesurupan. Dikasih peringatan. Dikasih akhirnya Mas Pawas sampai bertahan sampai 5 tahun ya. Iya. Terus sampai sekarang nggak kepingin balik lagi ke sana. Sebenarnya pengen Mas, tapi ya gimana, anak saya sudah sekolah di rumah, nggak bisa. Iya. Kalau ingin kerja di sana itu bisa saja, tapi kan kita harus sendiri, dan saya sudah punya usaha di rumah, jadi iya. kita telatenin aja dulu. Oke, terima kasih Mas ya. Iya, sama-sama. Meluangkan waktunya datang ke, mau saya katakan studio bukan studio, podcast ala podcast ya, seperti itu. Ya, seperti ini ya. Sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton, dan saya minta maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung atau tidak berkenan. Nah, jadi kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini hanya mengungkapkan dan menceritakan kenyataan dan pengalaman saya yang ada selama di Bali 4 tahun lebih itu. Ya, semoga ini menjadi pelajaran buat para perantau pemula. Ya. Itu jadi penting pesan saya yang terakhir yaitu kalau datang di suatu tempat dimanapun, nggak di Bali juga, nggak hanya di Bali ya, di semua tempat itu kalau bahasa Jawa sampean harus kulon-kulon, kalau bahasa Indonesia ya permisi lah, istilahnya seperti itu. Kasarannya bilang itu permisi, saya mau lewat, permisi saya mau numpang gini, nah seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.